Akibat ditetapkannya had bagi orang yang melanggar hukum seperti zina, qadzaf, miras, dan mencuri. Yang pertama yaitu had zina. Zina terbagi menjadi dua, yaitu zina muhson dan zina ghair muhson. Zina muhson yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang pernah terikat tali ikatan perkawinan yang sah. Artinya, zina yang dilakukan oleh orang yang berstatus sebagai suami atau istri, duda ataupun janda. Hukumannya bagi pelaku zina jenis ini adalah diranjam, yaitu dilempari batu sampai mati. Bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meranjam seseorang yang bernama Ma'iz dan meranjam seseorang perempuan dari kabilah Juhainah, serta meranjam pula dua orang Yahudi dan seseorang perempuan dari kabilah Amir dari suku Az. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmidzi. Zina ghair muhson yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Hukuman bagi pelaku jenis zina ini adalah dijilid atau dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan ke daerah lain selama 1 tahun. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 2. Perempuan yang berzinah dan laki-laki yang berzinah, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Jika pelaku zina adalah seorang hamba atau budak, maka hadnya adalah separuh orang merdeka, yaitu didera 50 kali dan diasingkan selama setengah tahun. Tetapi jika budaknya muhson, maka hukumannya sama dengan orang yang merdeka, yaitu diranjam. Mengenai hukuman pengasingan, para ulama berbeda pendapat. Menurut ulama Hanifiyah, bahwa pengasingan bukanlah hukuman wajib, tetapi hukuman ta'zir, sehingga jenis hukumannya diserahkan kepada hakim. Jika hakim memandang bahwa hukuman pengasingan tetap terhadap pelaku, maka pelaku harus diasingkan. Menurut ulama Syafi'i dan Hambali, bahwa pengasingan adalah had, sehingga setiap pelaku zina harus diasingkan di samping hukuman dera. Bagi laki-laki atau perempuan, merdeka maupun hamba, sedangkan menurut ulama Maliki, pengasingan hanya diberlakukan kepada pezinah laki-laki dan bukan untuk pezinah perempuan. Imam Maliki juga berpendapat tidak ada pengasingan bagi hamba. Yang kedua yaitu had qadzaf. Para fuqaha sepakat bahwa hukuman bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina namun tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi. Yang pertama yaitu didera atau dijilid 80 kali dengan syarat penuduh adalah orang yang merdeka, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 4. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik atau berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deraklah mereka atau yang menuduh 80 kali dera. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka
selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang fasik. Yang kedua yaitu didera atau dijilid sebanyak 40 kali. Bila penuduhnya hamba sahaya, sebagaimana sebuah riwayat dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya saya telah mendapatkan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan orang-orang sesudah mereka. Saya tidak melihat mereka menjatuhkan dera kepada hamba sahaya karena menuduh berzina kecuali 40 kali dera. Hadis riwayat Malik dan At-Tasuri. Yang ketiga yaitu had minuman keras. Sebagaimana para ulama telah sepakat akan haramnya khamar, minuman keras. Mereka juga sepakat bahwa peminum minuman keras mendapatkan hukuman yaitu dijilid atau didera, baik minuman itu sedikit maupun banyak, baik mabuk maupun tidak. Tidak di samping itu juga mendapatkan hukuman yang lain, yaitu dianggap sebagai orang yang fasik jika tidak bertaubat. Hal ini berdasar pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dihadapkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang telah minum minuman keras, kemudian beliau menjilidnya dengan 2 tangkai pelapah kurma kira-kira 40 kali. Muttafaq alaih. Hadis di atas, para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah dera yang diberlakukan kepada peminum khamar. Menurut mayoritas ulama, di antaranya Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa dera yang diberlakukan peminum khamar adalah 80 kali, sesuai dengan kesepakatan sahabat. Menurut Imam Syafi'i, Abu Dawud, dan ulama Zahriyah berpendapat bahwa jumlah had peminum khamar adalah 40 kali. Tetapi imam atau hakim boleh menambahkannya sampai 80 kali. Tambahan 40 kali merupakan ta'zir yang merupakan hak hakim. Yang keempat yaitu had mencuri. Adapun had mencuri jika sudah memenuhi syarat pelakunya wajib dipotong tangan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 38, yaitu laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Sebagai pembalasan apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Maha Perkasa dan Bijaksana. Ayat di atas menjelaskan had mencuri secara umum yaitu potong tangan. Sedangkan had secara rinci pelaksanaan diterangkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai pencuri, jika ia mencuri kali pertama, potonglah salah satu tangannya. Kemudian jika mencuri yang kedua kali, potonglah salah satu kakinya. Kemudian jika ia mencuri yang ketiga kali, potonglah tangannya yang lain. Kemudian jika mencuri keempat kali, potonglah kakinya yang lain. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
Berdasarkan hadis di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian ulama, di antaranya Imam Maliki dan Imam Syafi'i, berpendapat bahwa had mencuri sebagai berikut. Yang pertama yaitu had mencuri yang dilakukan pertama kali adalah dipotong tangan kanannya dari sendi pergelangan. Yang kedua, jika ia melakukan kedua kali, dipotong kaki kirinya. Jika ia melakukan ketiga kali, dipotong tangan kirinya. Keempat, jika ia melakukan keempat kali, dipotong kaki kanannya. Yang kelima, jika ia melakukan kelima kalinya dan seterusnya, hukumannya adalah dita'zir dan dipenjara sampai menunjukkan tanda-tanda taubat atau jerat. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, had potong tangan dan kaki hanya sampai pada pencurian kedua atau potong tangan kanan dan kaki kiri, dan selebihnya dita'zir dan dipenjara sampai dia bertaubat.